Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Bogor, Sampurasun. Rampes. Semoga kita semua sehat ya. Amin. Sebelumnya kita buka ini dulu deh. Iya, Masker dulu. Biar lebih enak. Biar lebih enak. Siap. Oke, jumpa lagi di Erik Sugada Channel. Kita ngobrol-ngobrol seputar Bogor dan sekitarnya. Kali ini tamu saya sangat spesial sekali. Junior saya. Siap, Ya, senior. junior saya. Beneran junior ya? Beneran junior. Beneran junior. Adik kelas saya di Regina Pacis. Ya. Siap. Seorang pengusaha muda yang sukses. Amin. Ya, juga aktif di PHRI, di Kadin ya. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Siap. Bro Yuno, apa Siap. kabar nih? Sehat ya? Alhamdulillah, Erik. Aduh, thank you Siap. banget lu udah mau datang nih. Sami-sami. Iya. Sami-sami my senior. Enggak, gue tahu lu pasti sibuk banget lah. Siap. Lu pasti sibuk banget ya. Lu udah datang gue senang lah. Di es gue. Gimana sehat ya bro? Alhamdulillah. Kayaknya itu yang paling penting sekarang. Iya, iya. Keluarga juga sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Udah melalui lah. Udah lah, ya. Kepanikan ya. Toto Kita berdua nih penyintas ya. Iya. Lu penyintas kan? Iya. Nah, kita cerita sedikit. Iya. Bro, ceritain dulu dong sedikit tentang lu deh. Siap. Lu kan lahir di Bogor kan? Lahir Bogor. Bogor ya. Gua ulang tahun gua aja bareng sama Bogor. Oh, 3 Juni. 3 Juni. Oh, oke. Jadi gua Bogor banget. Lu Bogor banget. Iya, iya. Lu Bogor banget. Ceritain dong lu apa? Ya mengenai lu lah, mengenai lu. Siap. Ya gua thank you udah ngundang Oh iya. Ya, thank you. Senang apa? Gua lebih milih ke lu daripada Deddy Kobusier. Jadi jadi gue sebenarnya gue sering diledekin di asosiasi pengusaha. Oh gitu. Kan lu tau kan, gue kan sekolahnya dokter. Gue mau nanya itu sih entar. Jadi gue begitu lulus SMA, gue serius gue lahir 3 Juni 1981. Oh, oke. Jadi 81. Iya, Pas gue 40 tahun, gue tahun ini. Oh, 40 tahun. Life begin at 40, brother. Tapi itu mau kelihatan loh. Ya serius lo. Sama, brother. Dan gue pikir lu 30 gitu, 35 gitu. Ya. Jadi gue lulus SMA Bogor, RP, Ya. adik kelas lo. SD SMP RP. SD, SMP, MY. Oh MI, oke. Ya, SMA RP, terus udah gitu, gue kuliah kedokteran. Kenapa gue kuliah kedokteran? Jadi gue pas gue lulus kan pas zaman chaos. 98 ya? 99. Oh 99. Pasca 98 kan masih benar-benar iya kan. Tadinya gue mau cabut sekolah di luar. Iya. Nyokap bokap gue takut kan sekolah di sini anak-anak mahasiswa siapa yang nggak turun ke jalan zaman itu. Iya benar. Tapi agak tembak juga kali. Iya. Secara gue diterima di kampus Grogol pula kan gitu. Jadi gue Tarumanegara masuk 99 Fakultas Kedokteran. Oke. Fakultas Kedokteran udah gitu gue lulus 2004. Bentar ya. Bentar. Oke. Lulus dokter muda atau sarjana kedokteran di 2004. 2005 gue lupa gitu. Terus gue lulus dokter umum 2006. Oh, oke. Ya terus gue praktek. Udah praktek ya disitulah kegalauan gue muncul lah. Oh lu sempat praktek? Praktek dong. Oh, lu sempat melalui itu ya? Melalui. Ya, koas dan lain sebagainya itu? Habis-habisan gue Habis-habisan. begadang menjaga malam dan sebagainya. Oke. Tapi gue enjoy Iya. saat itu. Gue enjoy. Ah. Yang gue nggak enjoy pada saat gue lulus. Oh gitu? Yoi, duitnya kecil bro. Maksudnya pas koas itu duitnya kecil? Enggak, pas udah praktek. Pas udah praktek? Ya pas koas kan kita nggak nyari duit Oh, oke. Pas kita koas kan emang kita kuliah, Iya, cuman iya. praktek doang. Begitu lulus, dreamnya gue kan waktu gue lulus tuh abis reformasi, sarjana yang nggak nganggur kan dokter doang kan. Iya. Yang lain kan kacau balau Iya, iya. semua. Nah, Dokter tuh
tuh ready to go lah ya. Kemanapun, bahkan krisis moneter aja dokter kaya. Iya. Banyak yang stres, banyak yang sakit. Termasuk sekarang pandemi. Dokternya yang stres, potensi tertularnya tinggi soalnya. Nah habis itu, gue praktek, ya gue di situ merasakan nih kayaknya gue mesti ngambil decision nih. Karena gue sambil praktek, passion bisnis gue kenceng. Oke. Ya, gue ada opsi waktu itu, gue mau sekolah spesialis. Iya. Ada opsi. Cuman, ya sorry itu saya, sekolah spesialis di Indonesia, lu kayak investasi ya. Iya. Bayarnya mahal. Dan, ya kurang fair lah kalau menurut gue. Maksud lu terhambat masalah? Enggak, bukan. Ya itunya sih, mungkin bokap nyokap gue ngasih ya, mungkin ya saat itu ya. Cuma dari gue nya ngerasa. Itu sebuah investasi besar dan gue mesti balikin. Nah, gue kalau udah punya mindset kayak begitu, artinya gue bisnis dong, Mbak. Bener nggak? Iya. Gue buang segitu, ROI berapa lama? Iya, kan gitu lah. Gitu. Akhirnya gue mikir, Pak kalau kayak gini caranya nggak beres juga nih. Yang ada gue mengkomersilkan pasien gue, terus gue melanggar sumpah dokter gue kan. Secara passion gue tinggi untuk ya dagang lah kasarnya gitu lah. Atau gue bisnis. Ya udah akhirnya bokap gue ajak ngobrol. Terus bokap gue, ya lu mau bisnis apa? Yang gue tahu aja depan mata gue. Gitu. Jadi setelah beberapa lama lu praktek 2 tahun. 2 tahun. Yes. Di Bogor. Tentara pelajar deket sini, sama di Semplak. Gue punya klinik di Semplak gitu. Terus habis itu bokap ngasih kebebasan. Ya udah lu mau ini. Kecewa nggak? Enggak lah. Gue lulus saya gue udah seneng katanya. Udah gue pikir. Jadi gue udah menuntaskan gitu loh. Daripada dia juga mikir daripada gue yang stres dan jadi gue jadi berobat. Akhirnya gue terjun ke dunia usaha. Lu berapa tahun Sari lulus dokter? Normal 6 tahun. Hampir 7 tahun lah, almost 7 tahun. Cuman kan gue gini. Lu anak baik lah berarti ya. Nyontek. Enggak kuliah kedokteran tuh kan bisnis. Gue cukup beruntung waktu itu. Pas gue lulus sebetulnya angkatan gue tuh cukup beruntung. Kenapa? Karena pas gue lulus itu tuh kewajiban PTT yang ke daerah, ingat nggak lo? Iya, yang mesti ke kampung-kampung yang ada kategorinya gitu. Itu tuh dihapuskan. Jadi nggak ada ya? Nggak ada. Jadi gue pas lulus gue boleh langsung praktek. Cuman ada ganjelannya, yaitu adalah ujian kompetensi dokter. Jadi lu kalau nggak lulus lu nggak bisa praktek dulu, ujian dulu terus. Kalau dulu mau ujian negara namanya. Susah itu ya? Lumayan. Kalau lawyer kan bar exam itu ya? Yes, betul. Ya? Gue 2 kali ya, sekali nggak lulus, yang kedua baru lulus. Jadi gue nunggu 6 bulan baru. Kalau nggak lulus itu sampai kapan pun nggak boleh praktek? Nggak boleh praktek, karena lu nggak dapet STR lu. Begitu lu nggak punya STR kan lu nggak bisa bikin SIP. Iya. Jadi ini lu mesti beresin dulu gitu. Nah begitu udah dapet, sisa-sisanya mah tinggal ngumpulin SKP dari seminar, STR lu otomatis keluar. Hanya sekali doang menempuhnya. Sekalian itu. Nah gue lewatin itu semua sebagai dokter. Habis gue praktek, tadi gue bilang. Berarti izin lu masih ada dong sekarang? Udah nggak dong. Kan gue udah 10 tahun nggak praktek. STR gue udah mati. Gitu. Tapi keanggotaan ID gue Kota Bogor. Tapi boleh diperpanjang kan? Gue bisa ngurus lagi sih. Bisa kan? Bisa ngurus lagi. Gue udah nggak passion kan? Udah nggak ya? Ya, udah nggak passion. Jadi gue pikirnya, ya udahlah gue mengabdi di bidang lain aja. Jadi pembenaran gue gini sebenarnya. Kalau ada orang nanya nih ke nyokap bokap gue, lu sayang amat anak lu udah lu sekolahin mahal-mahal nggak praktek gitu. Dulu nyokap gue suka sebelah. Nah, dengan pertanyaan gitu kan. Akhirnya karena itu pertanyaan yang diulang-ulang pasti bro. Yoi. Nah akhirnya gue bikinin jawabannya buat nyokap. Mami jawabnya mesti keren. Jadi bilang anak gue itu ternyata dia seneng ngobatin orang atau bikin sehat orang. Tapi dia nggak seneng kuratif. Jadi anak gue tuh lebih seneng preventif. Jadi dia menciptakan lapangan pekerjaan. Anjir gak? Lu udah ngajarin kayaknya. Gue yang ngomong nyokap. Dan dipakai sama dia. Dipakai sama dia. Iya. Ya gitu. Jadi emang udah lah. Sekarang maybe ya sekota Bogor udah tahu kali gue dokter murtad ya ayah. Yang udah nggak praktek gitu. Bukan Dinkes saya bilang tuh gue ini dokter murtad nih katanya gitu. Tapi mereka tahu lah bahwa lu tuh dokter gitu ya. Tahu. Masih pada tahu lah ya. Pada tahu gitu. Ya. Lu keluarga berapa orang sih?
Tiga orang. Saudara, Ah. 3 saudara. Lo anak tuh? Anak kedua Ateng, anak tengah. Oh. Terus bokap itu kan politisi ya bro? Yes. Lu nggak ada passion ke situ juga nggak ada? Ya dulu gue sering bantuin bokap sih ya. Cuman gue ngelihatnya waktu itu bokap kan sempat ada masalah ya kan? Iya. Sempat ada masalah Iya. waktu itu. Jadi Oh, iya, karena politis iya. ya, yang APBD-an Iya. gitu. Iya, iya. Terus gue ngeliatnya di situ, ih nggak asik amat ya gitu. Kayak begitu-begitu karena salah kebijakan yang jadi korban misalnya orangnya Iya, gitu. iya. Tapi itu hanya membuat trauma di gue sekitar 2-3 tahunan gitu doang sih ya. Habis itu gue ngerasanya ya kayaknya politik emang seperti itu gitu. Iya, iya. Lo kalau mau ngerubah negara ya emang seperti itu Lo resikonya. sempat antipati dulu ngeliat itu? Ya gue sempet males lah. Gue sempet ngerasa bokap gue udah begitu all out. Bokap gue Ternyata di begitu. ini ya di. Ternyata dikorbankan juga Iya. gitu. Atau bahkan ya kayak seolah-olah gue lebih kasihan lagi ke bokap sebenarnya. Kalau yang lain-lain mungkin lebih siap dan sebagainya. Kalau bokap gue kan basicnya militer. Militer, iya. Dari militer gitu. Dia kan loyalitas terhadap nasionalismenya tuh Iya, iya. terhadap negaranya tinggi. Dia ini juga terpukul juga. Terpukul. Oh. Waktu itu terpukul. Gua temenin dia untuk healing tuh napet loh, lumayan loh, 2 tahun ya. Dia ngerasa kayak seolah-olah pada saat kejadian itu kayak ditinggalin temen lah, gitu. terbuang partai lah. Yang Soalnya nggak pernah terpikirkan oleh dia untuk melakukan sesuatu yang against the law lah ya, artinya ya. sama sekali. Iya kan, sementara dia Iya, sama sekali. accused of something like that. Iya, sama sekali gitu. Jadi tapi gue kalau bokap nggak mengalami itu, mungkin gue juga nggak setangguh sekarang kali ya. Iya. Di saat momentum itulah mental kita Iya, iya. diasah ya. Iya, iya. Ketika kita ada masalah kan, kalau kayak gitu. Oh iya, sorry, gue mau nanya nama lo dulu nih. Ya. Yuno Abetola ya, itu Abeta. dari mana tuh? Abetola dari mana tuh? Abeta Lahai bokap ah. Jadi gini ya, gue tuh Yuno tuh bokap gue tuh jadi gini. Ini ada ceritanya lah. Gue nggak tahu. Jadi ada ceritanya. Jadi nyokap gue waktu namain kakak gue itu ya namain begitu aja lah, dengar nama orang gitu. Kakak gue namanya Aldi. Oh Aldi. Jadi begitu nama zaman dulu tahun 79, 78-an gitu, begitu nama Aldi tuh something new lah ya gitu. Jadi Aldi, ya. Jadi nyokap gue pengen ngikutin gitu. Abis itu ada tren buku-buku itu tuh nggak lu, buku-buku nama-nama bayi gitu. Iya, iya. Ada trennya tuh tahun 80-an tuh. Ada. Ada. Nah, bokap gue kan masih dinas. Ah. Nyokap gue minta beliin itu, bokap gue ke Kuitang. Kuitang, toko buku kan banyak. Oh, iya, oke. Pulang dinas doi ke Kuitang. Sampai ke sana? Sampai ke sana nyari buku. Pulang dinas dari Tanah Abang. Kan bokap gue pas pampres. Dari Tanah Abang nyari buku itu. Cuman karena udah sore, udah gelap juga, mungkin bokap gue siwer. Jadi bokap gue bawa pulang bukunya tuh bukan nama-nama bayi ya. Apa? Nama-nama benda langit lu. Beneran. Oh gitu? Yoi. Ini nyokap gue ngamuk. Terus udah gitu, ya dia iseng aja, udah kepalang dibeli bukunya. Dia baca-baca, ada nama-nama benda langit apa. Terus dia lihat tuh ada Yuno. Oke. Jadi dia tuh kayak asteroid gitu lah, jatuhnya berapa gitu. Dan cukup spesial. Iya. Cukup spesial, berapa ribu tahun sekali gitu, kayak oke, begitu. oke. Ya nyokap gue pikir lucu juga. Itu kayak planet gitu, kayak komet. Kayak meteor, Kayak meteor, kayak gitu. Ada nama-namanya kan, kayak gitu. Dan banyak banget, bisa jadi sebuku. Oh gitu. Jadi tapi ada explanation-nya. Iya. Nah, nyokap gue akhirnya milih itu. Nah, Abeta karena gue anak nomor 2, tapi nyokap gue nggak pengen gue jadi nomor 2 terus di segala bidang kan. Jadi pakein A sama dia depannya. Oh. Supaya nggak jadi nomor 2. Kan gitu. Iya. Jadi itulah Abeta Lahai ya, nama keluarga bokap. Oh itu asli mana tuh, nama mana tuh? Bokap Gorontalo. Oh itu nama orang Gorontalo ya? Nama keluarga, family. Fam ya, fam. Oh. Nama marga. Iya. Kayak gitu. Iya. Cukup aneh sih ya. Tapi kalau mau filosofi juga namanya. Iya. Kalau nyokap orang mana nyokap? Nyokap Bogor, Bogor. asli. Nyokap keturunan Tionghoa Bogor. Ke Bogor ya? Yoi. Lu dulu kecil di mana bro? Kecil di Surakencana. Lu disuruhkan ya? Iya. Sorry. Siliwangi kali ya. Surken naik dikit gitu ya. Oh daerah situ. Lu gede di situ ya? Gede di Ceritain situ. dikit dong, maksudnya kenangan lu dulu Surken Siliwangi. Gua tuh sesurken ya kalau Ceritain. Jadi
kakek nenek gue dari nyokap itu cukup terkenal di wilayah situ lah ya, gitu ya. Karena mereka usaha juga gitu. Nenek gue tuh punya lapangan bulu tangkis, di situ namanya Sri Kandi. Kalau lu tahu ada soto Bang Salam. Tahu. Di belakang soto Bang Salam tuh pagar rumah itu rumah kakek nenek gue kan. Oh. Sebelum Bang Salam tuh ada gang kecil kan masuk ke kiri. Itu Gang Aut. Yang ke situ. Ini mah pas di depan Bang Salam. Itu di belakang tempat Bang Salam jualan itu tuh ada rumah tua. Itu rumah kakek nenek gue. Oh, gue tahu itu. Iya. Di belakangnya ada lapangan badminton. Iya. Namanya Sri Kandi. Gue tahu. Opa oma gue main badminton. Oh, main badminton. Kita kecil main badminton. Jadi gue tuh di rumah opa oma gue raket belatakan. Nah, memori gue lagi kecil nih. Gue kalau kecil gue suka dibawa jalan nih ke bawah ke surga. Oh, dari situ jalan ke surga. Jalan, beli makanan. Misal nasi goreng guanco, cuman kan dulu guanco posisinya di agak ini Lawang Seketeng, di bawah, di Pasar Bogor. Nah, gue tuh sambil disuapin lah, misalnya. Jalan nih, ada pengasuh gue, nenek gue depan, nah gue bawa raket nih yang kagak ada net, yang kagak ada jaringnya, saya ada senarnya, raket bolong, buat tongkat-tongkatan gue dan sebagainya. Begitu gue lewat itu toko semua yang gue lewatin. Rolling door-nya, baik rolling door, gue kletekin. Jadi kalau orang surga tuh denger bunyi-bunyian kletek gitu, udah tahu tuh, ini setan bocah ini lewat nih, dikasih makan nih. Itu kenangan lo paling. Itu kenangan gue. Jadi gue sebenarnya sekarang lewat surga hampir rata tahu ya. Ini kecuali udah berganti pemiliknya. Pemilik yang zaman dulu tahu tuh, ini cucunya si Suikun. Iya itu. Berarti lu hafal banget ya, maksudnya Surkan itu kayak gimana gitu? Dulu gua hafal. Kayak gimana sih bro ceritain Surkan itu? Kalau Bogor dulu, kalau yang Surkan 2 arah gua nggak ingat. Tapi menurut nyokap gua waktu gua udah lahir Surkan masih 2 arah. Tapi gua ngalaminnya Surkan searah. Terus Surkan pernah 2 arah ya? Pernah 2 arah. Gua lupa juga sih. Pernah 2 arah. Iya. Tapi kata nyokap gua udah lahir, tapi gua nggak ingat. Yang gue ingat adalah ya Surken sama sekarang samanya gini kalau kata nyokap gue. Lu dulu kalau hujan, lu pasti keluar. Kan bokap gue PMA. Iya. Lu ingat gak helm PM yang warna putih ada tulisannya PM depannya? Kayak dari Faber. Nah, gue tuh sama kakak gue kalau hujan-hujanan gue pakai helm bokap gue. Oh gitu. Iya. Tapi yang nyokap gue bilang Surken dari sekarang sampai dulu sama, lu tuh nggak apanya? Banjirnya. Oh dulu banjir? Dulu Surken tuh air kata nyokap gue juga ada di aspal. Iya. Banjir, luber. Karena kan emang kalau kita sekarang juga kelihatan sih ya. Iya. Kalau dari Sukasari itu kan arah ke Surken tuh turun ya. Iya. Dari Sukasari ke Surken itu turun dia. Turun. Kayak dari Simpang 3 Sukasari deh misalnya. Iya turun. Dari depan MY. Kayak turun ke Surken tuh gitu. Jadi air tuh emang itu. Jadi lu kecil tuh main di seputar wilayah situ ya? Surken, gua jelajah Sukamulya, terus gua ke Pulau Gelis, main gitu-gituan. Apa yang paling lu ya berkesan banget lah waktu lu kecil itu main di daerah situ apa kira-kira? Apanya kulinernya apa? Gua kalau boleh jujur ya. Orang-orangnya gimana? Yang kalau gua boleh jujur yang gua rasain, yang gua kangen banget dari dulu tuh adalah akseptabilitas tentang perbedaan. Oh di situ beda kayak sekarang lah nuansanya. Dulu tuh gue ngerasain banget loh di situ tuh kalau kita lebaran, ya gue lebaranan, bokap muslim, nyokap mualaf, gue lebaranan di rumah. Tapi tetangga kita yang non muslim main ke rumah, makan bareng. Iya. Pasti lo ingat juga yang kayak gitu kan? Kalau itu. Kalau Surken itu majority Chinese lah ya. Tionghoa. 80% kali. Yoi. Tionghoa. Non muslim. Muslimnya banyak. Muslim ada beberapa tapi ya perkawinan campuran kali kayak nyokap bokap gue. Kayak gitu. Tapi mereka rukun lagi banget. Ya, rukun. Banget. Ada dalam. Gak pernah hina-hinaan kayak sekarang lah gitu loh. Iya. Cina lo apa Iya. Pernah. Gak ada dulu ya. Gak ada. Terus gue ingat banget begitupun sebaliknya. Ketika Imlek. Jadi kita yang datang
Terutama gue juga ke saudara-saudara dari nyokap kan. Iya. Tapi sangat menghargai ya. Jadi begitu tahu rutinitas keluarga gue bakal ke rumah dia nih, di rumah dia makanan Imleknya pasti halal. No pork. Iya. Pasti. Karena dia mengapresiasi bokap gue gitu loh. Atau mereka juga simpel lah. Gue inget banget dulu tante gue, adenya nenek gue, jadi gue manggil emak juga, emak juga gitu. Suka nanya ke bokap gue, John, kamu Imlek mau ke rumah nggak? Emang kenapa tante? Emang kenapa tante? Kata bokap gue. Kalau kamu ke rumah ya saya nggak masak pakai B2 katanya gitu. Kalau kamu enggak ya saya masak B2. Bokap gue ditanya gitu. Oh gitu ya. Dan ininya ya. Iya. Dan saking menghormatinya. But we're fine semuanya. Bokap gue tinggal bilang aja, oh iya saya datang. Iya. Dan beneran kan? Nggak ada B2. Nggak ada ya. Iya. Jadi nyokap itu ini berarti ya. Mualaf. Yoi. Nyokap. Mualaf. Dulunya Buddha. Chinese. Oke. Tionghoa gitu. Anak-anak semua ikut. Kita Islam. Iya. Begitu kan nyokap pas married juga emang udah Muslim. Iya. Jadi ya udah kita emang Muslim. Nah, cita-cita lu lagi kecil tuh apa sih sebenarnya? Memang pengen jadi. Kalau jawaban asal kan anak-anak suka ditanya jawabannya asal kan. Oh iya. Kalau jawaban asal gue dari kecil selalu gue konstan sampai kelas 6 SD jadi guru. Oh guru. Jadi guru. Rada aneh sih itu kalau. Rada aneh. Emang juga. Agak jarang maksudnya. Agak jarang. Dulu kan kalau nggak dokter, polisi, arsitek. Iya, kayak Bila itu kan. Pilot. Iya. Benar. Kalau itu hampir nggak pernah orang bilang guru sama jadi atlet. Lu jadi atlet mah di Rukiah kali ya. Boncuan punya brother. Yoi. Tapi lu inilah artinya happy lah dengan apa yang maksudnya cita-cita lu kan dulu itu. Iya. Gua ngejalanin aja. Iya. Ya makanya gue bilang, temen gue nanya, lu nggak nyesel sekolah dokter sekarang jadi pengusaha? Enggak, gue sama sekali nggak nyesel, gue happy ya. Bahkan gue ngerasa punya karpet merah di dunia bisnis ketika orang tahu gue dokter. Iya, karena dokter itu seseorang yang precise ya, artinya tidak boleh membuat mistake, iya kan? Dan harus tepat, iya kan? Pasti orang mikirnya ke situ kan. Kasarnya juga gini lu nyawanya aja percayain ke gua, masa duit lu nggak percaya? Ya orang nggak mungkin nipu lah. Gitu, gua ngerasa punya karpet merah di dunia bisnis ketika tahu gua dokter, tapi tetap ya profesionalitas kan kita. Ya paling nggak pegang ngomongan lah. Tapi yang gue tahu emang semua orang manggil lu dokter lah kayaknya. Iya. Gue agak beban sih ya. Gue agak beban, terutama pas COVID ini gitu. Tapi lu udah totally nggak mau ngelanjutin itu kan? Enggak. Udah nggak mau ya? Karena menurut gue udah buang waktu lagi. Karena kan sekarang ilmu mau bidang apapun gerak nih gue udah nggak update. Tapi gue masih seneng ini jujur aja gue masih seneng ngikutin perkembangan ilmu teknologi di dunia medis. AI, Artificial Intelligence. AI kan. AI-nya masih gue ikutin. Gue seneng aja lihat IBM Watson. Sialan juga ya gue pikir ya ini dokter cuman anamnesa, jawaban pasiennya masukin ke komputer, tahu arahan pemeriksaan penunjang lab sama terapisnya keluar sama komputer. Lah terus lu ngapain kuliah dokter? Kan gitu. Tapi gue mikir-mikir, tapi tidak tergantikan, apalagi yang kaitan sama surgery dan sebagainya gitu. Bro, lu pernah ada ini nggak? Ini persoalan banyak orang sih. Lu pernah ada beban nggak ada nama Lahai di belakang lu? Enggak ya. Malah gue bangga. Gue bangga ya. Gue seneng sih. Ya meskipun kadang-kala masih jadi kayak seolah-olah di bawah bayang-bayang nama bokap. Ada nggak lu? Dulu iya, tapi gue positive thinking sih ya. Gue ngeliatnya positif aja lah. Dengan nama itu juga kita banyak mendapat kemudahan juga. Bener. Wah anaknya Pak Yon gitu. Ya seperti Dikau lah. Nah, beberapa tamu gue mengalami hal yang sama. Iya. Artinya. Tapi kita sama kayaknya. Kayak gitu juga. Tergantung kitanya kan. Gue juga ngeliatnya. Oh berarti bokap orang baik ya. Iya benar. Orang bokap ini ya gitu loh. Tapi kan karena dinilainya dari sisi baiknya, kalaupun gue terbebani ya gue jangan sampai bikin malu itu dong. Benar. Kan gitu. Kalau dari sisi keluarga nyokap gue dari kakek nenek gue dibilanginnya gitu. No,
lu jangan neko-neko di Bogor gitu. Lu sekali bikin cacat, lu sampai tukang babi panggang esti juga tahu gitu loh kasarnya. Jadi anak si ini jangan main sama ini gitu. Yang kasihan nanti bawah-bawahnya kita kan. Ya generasi kita yang punya orang tua berkiprah, kemudian sukses, kadang-kadang kan kita ini juga ya, artinya keluar dari bayang itu kan susah. Iya. Tapi gue juga udah positif aja lah dengan itu juga gue mendapat kemudahan banyak gitu ya. Ketemu orang, masuk ke kantor apa gitu ya. Embel-embel itu ya udahlah. Gue sesekali juga gue ketemu negatifnya juga cerita tentang orang tua kita sih Tapi menurut gue ya udah gue jangan ngambil yang itunya atau gue perbaiki yang itunya. Gitu juga gitu loh. Kayak bokap gue militer kan ya otomatis kan dia agak-agak tangan besi juga. Oh iya itu kalau kaitan ke itu dia ngedidik lunya ini enggak not bad. Gue ngalamin gaya taruna juga gitu enggak? Lumayan ada. Iya, tapi balik lagi gimana kita ya? Bangun pagi dan lain sebagainya. Yang gitu enggak sih. Yang itu enggak. Cuman yang pasti kalau udah keterlaluan, bokap gue dihajar pakai ikat pinggang tentara itu sih ya. Oh gitu, lu pernah? Iya, sering gue sama kakak gue. Apa namanya? Baktol ya? Kopel. Oh iya kopel. Iya, bilangnya kopel. Umur berapa itu lo? SMP. SMP lu dikebut pakai itu? Mana dikebut? Justru kecil kagak. Karena bokap gue mikir masih terlalu kecil, gue disikat. Iya. Kayak begitu gue udah makin gila, pulang di atas jam 12 malam dan sebagainya, sikat gue. Disikat gue sama bokap. Kena, kakak gue juga kena. Terus kalau gue berantem, karena gue cowok semua, berantem sama kakak gue, bokap gue negor, masih nggak berhenti kita, masih baku disikat sama bokap gue. Tapi lu pundung nggak bahasa apa ya pundung itu ya? Enggak sih, bokap gue memainkan peranannya sebagai bokap dengan sangat baik ya. Jadi dia habis ngajar kita, dia ngasih hadiah kita. Oh iya. Beliin makanan gitu. Ngajak makanan atau beliin mainan, beliin sepatu gitu. Merasa bersalah juga lah kalau kayak begitu. Kalau nyokap agak sedikit ya udah serah deh, anak cowok kok. Lu bapaknya lu mau kayak dia kayak apa itu terserah lu gitu. Iya. Terus lu sekarang nerusin usaha-usaha yang dirintis dia lah ya? Ya. Apa enggak? Apa lu ada nerusin usaha yang dirintis dia? Ada yang dari cerita lu tuh. Iya. Nah, kalau dari sisi perkebunan gue nerusin lah atau ya katakanlah memang orang taunya si bokap expertise di situ, jadi gue diminta juga gitu. Karena si teman-teman bokap itu tahu gue lagi kecilnya gue sering dibawa sama bokap. Jadi gue cukup mengerti gitu. Cara tahu ceritanya gitu kalau itu. Kalau usaha-usaha lain ya gue sama istri gue aja pengembangan yang ada gitu loh. Dan ngikutin perkembangan zaman nggak bisa dengan pola-pola lama terus kan. Jadi gue ngikutin kayak sekarang hotel dagang kamar. Baru tadi pagi gue discuss sama tim gue. Gila ya, baca report nih baca report penjualan kamar gue semalam di properti gue itu 87% dijual by online travel agent. Sisanya walk in, orang datang kucuk-kucuk beli kamar. 87 ya? 87% booking online. Sementara gue di 87% itu gue bayar komisi 17% dari harga kamar yang terjual. Ke si platformnya. Sebenarnya itu nggak menguntungkan buat lo. I miss you but I hate you. Oh iya, daripada nggak jualannya. Gimana? Kalau kayak begitu. Jadi dia memang sekarang itu kan menuju ke begitu. Begitu. Mau nggak mau kita terima. Jadi gue dengan sangat terpaksa gue menciptakan kreativitas di usaha kita. Gimana caranya tamu-tamu kita itu direct booking. Karena gue punya spare 17%. Kan lu bayangin dong spare 17% oke dong lah. Karena kan dalam artian kalau gue bisa guide si tamunya direct booking tapi gue kasih dia dengan harga yang sama lagi benefit senilai 7%, gue masih saving 10%. Iya. Kan gitu. Masih cukup lumayan. Nah itu yang gue kasih ke tim gue, ayo dong lu keluarin kreativitas lu gitu loh. Bisa mungkin direct booking supaya kita nggak keluarin 17 tadi gitu. Lu tetap upaya ke direct booking tetap lu lakukan? Sangat. Semua hotel lah. Semua hotel sama. Lebih senang direct booking dong. Kalau kayak begitu. Udah gitu kan sialnya lagi paymentnya di dia lagi. Duitnya masuk dulu. Lu nunggu dong. Berapa lama? 14 hari. 14 hari. Yes.
Tapi itu nggak ada miss lah, pasti cair. Ya awal-awal ada skip hitungan doang. Tapi kalau dibawa lari sih kagak. Oh enggak lah ya. Enggak. Saya Aman sih ya. Tapi ya gitu sekarang mau nggak mau. Terus lu sekarang kan sibuk banget ya. Ayan. Lu megang PHRI, terus lu PHRI, ketua yes. apa namanya? Gue di PHRI yang di Badan Promosi Pariwisata Daerah. Oh. Gue PHRI 3 posisi ya. 3 posisi. Ya gue juga nggak ngerti kenapa disuruh kayak begitu. Jadi gue ketua PHRI Kota Bogor. Terus gue ketua Korwil 1 Jabar. Oh. Jadi gue ngebawahin Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, Kota Kabupaten, Depok, 6 wilayah. Ketua Korwil 1. Ketua Korwilnya. Iya. Terus di BPP. Kan boleh ya memang di. Kalau PHRI boleh. Gue nggak tahu ya? kalau Kadin boleh apa enggak ya. Kadin nggak boleh. Nggak boleh ya. Boleh itu. Jadi lu daerah-daerah pusat-pusat ya. Kalau itu. Nggak boleh ngerangkap dengan yang di atasnya lah gitu. Oh gitu. Kalau di BPP per tahun 2020 pasca Munas kemarin, habis Munas di Karawang, Pak Ketum minta gue juga jadi ketua kebijakan publik dan advokasi. Oh iya, gue tahu lu pengurus pusat juga kan? Iya, PHRI ya. PHRI pusat juga. Jadi lu ada di setiap tingkatan nih ceritanya. Yes, kalau itu. Gue kalau Zoom meeting, gue bingung mau pakai nama apa. Apalagi ada 3 undangan sampai. Ceritain dong dikit PHRI lah. Ceritain aja. Jadi PHRI memang organisasi usaha asosiasi usaha yang cukup tua sih ya. Udah 53 tahun. Udah lama ya itu ya. Udah 53 tahun umurnya. Iya. Jadi asosiasi hotel dan restoran. Cuman, Erik, mungkin lu juga tahu lah. Image-nya hotel banget kan, PHRI. Banyaknya yang gue tahu usaha hotel. Nah ini yang lagi. Restorannya kayak belum ada yang. Ya pertanyaannya sih klasik selalu pada nanya, lu untungnya apa ikut PHRI? Jadi si restoran pada nanya itu juga. Gue waktu 2017 terpilih di Kota Bogor, gue agak bingung sih jawabnya. Ya apa ya? Paling gitu-gitu doang. Lu 2017 ya? 2017 Maret. Terus begitu, dengan adanya kayak sekarang nih, dengan adanya PHRI dapat jatah vaksin. Iya. Terus PHRI bisa jadi kayak semacam penyambung informasi kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pariwisata. Bahkan hampir setiap kebijakan yang melibatkan hotel dan restoran, contoh kayak QR Code Peduli Lindungi nih. Untuk registrasinya dimintai nomor anggota PHRI, tadinya wajib. Gue sebagai BPP gue bilang ini nggak fair juga nih kalau wajib nih. Kayak seolah-olah ada eksklusivitas. Gue rada nggak demen yang nuansa orang yang nuansa komunis gitu gue nggak seneng. Gue senengnya yang nasional. Ya gue senengnya yang demokratis aja gitu loh. Lu demen ikut kita ikut gitu. Kalau lu nggak demen ya udah nggak usah ikut gitu loh. Nah akhirnya alhamdulillah tuh dirubah tuh sama BPP. Jadi si nomor anggota PHRI-nya nggak dikasih bintang merahnya atau nggak? Jadi nggak wajib. Kalau lo emang bukan anggota, lu kosongin aja gitu. Tapi di situ kelihatan keberpihakan kementerian terhadap PHRI tinggi kan? Mengakui lah, intinya mengakui gitu. Jadi lu menemukan cara lah untuk give back to anggota ini ya? Iya. Jadi gue selalu gue anytime. Gue nggak ngerti ya, apakah emang ini gue pribadi doang. Gue tuh setiap anggota gue nanya apapun, jam berapapun, kalau gue baca gue jawab langsung kan. Gue jawab langsung. Jadi yang QR code gue jawab langsung. Itu pemimpin yang amanah lah. Insya Allah. Nggak, soalnya gini. Ini periode ke-1 kan? 2017. Karena gue mikirnya gini, itu orang. Gue sih simpel jawabannya cenderung psikologis juga. Gue kan dulu mau sekolah spesialis psikiatri. Oh pernah ya? S2 dokter gue mau ngambilnya spesialis psikiatri. Nah gue tuh mikirnya simple dia kalau nggak penting-penting amat juga gue yakin dia tahu diri nggak bakalan nanya gue malam hari. Iya benar kan? Berarti urgent ya? Berarti buat dia urgent. Kalau buat dia urgent ya gue harus respon dengan cepat juga dong supaya dia tenang gitu maksud gue. Biasanya apa sih bro keluhan-keluhan itu apa sih biasanya? Nah sekarang nih semenjak PPKM nih banyak problem banyak. Problem banyak. Yang paling simpel tuh soal QR code tadi tuh. Contoh aja tuh. Ya kan? Pusat udah bilang. Sekarang kalau masuk hotel harus peduli lindungi nggak? 4 kota besar mulai uji coba.
Tapi belum Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang. Bogor belum. Cuman turunan dari Inmendagri-nya terhadap Pemkot atau Pemkap lain, gue nggak bicara Bogor only ya, membaca itu tuh membuat SE kan, surat edaran wali kota kan, atau surat edaran bupati. Nah, mereka tuh suka skip di situ. Skip dalam artian mereka justru malah jadi mewajibkan. Jadi kayak seolah-olah pemerintah daerah yang membuat berat kita semua. Padahal sononya belum siap. Belum siap, yang mall aja belum kelar kok se-Indonesia. Untuk QR code itu peduli lindungi belum siap. Jadi menurut lo perlu nggak dibuat pakai itu? Tergantung kita ngelihatnya dari kacamata mana. Kalau gue lihat, kalau lu dari kacamata mau mendorong ekonomi tapi pelaksanaan vaksin dan juga penanganan pandeminya belum maksimal, itu perlu karena mau dorong ekonomi. Tapi kalau ininya udah jalan, ya lu ngapain ganjel-ganjel gitu loh? Gua tahu maksud lo. Gimana? Nggak, orang ke hotel kan nggak mau ribet ya. Pasti. Pakai iya lah, udah pasti. Gitu kan? Lu pernah lihat hotel Alibaba nggak? yang di Beijing? Iya. Alibaba Hotel. Iya. Gila, kagak ketemu orang, kagak ketemu front office. Iya benar. Gila kan, booking dapat QR, check in pakai QR, kunci dikasih barcode di handphone, di emailin, buka kamar kasih QR, RFID kalau enggak, pintu ngebuka sendiri. Gila, check out scan lagi, langsung gitu ya? Langsung gitu, bill langsung keluar. Jadi sekarang tiba-tiba lu mesti QR ya orang Indonesia kayak. Nah, maksud gue itu akan berdampak ke penjualan ya, karena dengan adanya harus ya itu melewati step-step itu. Market gue yang family dan business trip pasti terganggu. Tapi kalau market gue yang meeting kementerian dan lembaga nggak terganggu dong. Lah, itu mah ya. Ini mah kan rombongan. Iya. Ya ibaratnya, ini mah borongan kalau gitu. Iya. Ya kayak lu lah kontraktor, kan ada borongan, ada harian. Iya. Sekarang gimana bro? Bogor nih pariwisatanya gimana sekarang pariwisatanya? Kalau dari indikator yang gue tahu kan income-nya kan 40% ya buat 30% lebih. 30% ya. Nyaris 40%. Sekarang udah dulu. Sebelum pas pandemi. udah PPKM yang keberapa nih udah mulai 3 minggu terakhir akhirnya gue ngeliat itu sebuah blessing yang sangat hebat buat kota Bogor. 3 minggu kemarin nih? 3 minggu terakhir, Saban weekend. Iya. 3 minggu terakhir. Kenapa? Gue dulu macet lagi katanya. Parah. Jadi karena tadi gue bilang gue ada di Jabar, gue ada di pusat. Data semua bisa gue lihat, termasuk kota Bogor sendiri. Kalau gue compare sama 26 kota kabupaten lain di Jawa Barat aja, juara 1 terus. Bogor sekarang? Okupansi. Kota nih? Kota, khusus weekend. Ya kalau mau adu sama weekday juga oke, karena kementerian kan udah mulai jalan sekarang. Di angka berapa tuh? Angka okupansi? Weekend kita kemarin tembus di 84%. Tinggi ya. Weekend. Meskipun gue lihat sekarang nambah nih hotel-hotel nih. Tapi tetap ya, marketnya masih ada yang kayak gitu, masih ada. Jadi gue sangat bersyukur sih, mungkin dengan faktor demografis Bogor juga kali ya. Iya. Faktor lokasinya ya, faktor demografis Bogor gitu. Daripada jauh-jauh ke Bandung mungkin ya orang. Maybe ya. Betul. Kan kalau dari sisi aturan meeting kementerian lembaga juga, lu meeting di Bogor, SPJ lu udah cair. Iya ya. Udah Jakarta coret ya. Iya. Kelar. Makanya kan kita compete sekarang sama Tangerang Selatan, Bekasi, MICE kan mulai grow. Jadi kita juara di wilayah berapa? Wilayah se-Jawa Barat. Oh, se-Jawa Barat nomor 1 okupansi kota Bogor. Ngalahin Bandung? 3 minggu berturut. Wah, Bandung mah supply-nya kebanyakan. Oh, udah kebanyakan Bandung sekarang. Room-nya kebanyakan. Kalau kota Bogor tuh masih oke. Masih oke. Katakanlah nambah 1-2 hotel baru masih oke. Kalau Bandung udah oversupply ya, kalau kata gue sih. Gue mau tanya ini bro, sejauh mana chain hotel itu ya mempengaruhi penjualannya terhadap lokal hotel itu, maksudnya? Ini lu isu lama sebenarnya. Ini isu lama nih. Jadi memang gini ya, kalau gue lihat chain hotel itu juga sesuatu peluang otomatis lah bagi para pemain-pemain hotel internasional.
Apalagi hotel itu kan penuh dengan standarisasi dan sertifikasi. Iya. Ya otomatis itu mainan mereka lah. Tapi gue sangat salut loh dengan local operator. Salut. Enggak, soalnya gue lihat nih survive juga gitu. Banyak. Yang di Bogor nih ya, gue lihat ya. Banyak. Gitu. Tapi itu simpel lah. Sederhana. Mereka juga gampang kita telaah kenapa mereka survive. Jadi kuncinya adalah bukan di brandnya. Bukan. Kuncinya adalah di servisnya. Sementara aplikasi si service ini powernya itu kan ada di leadernya kan, general manager. Ini kan loyalty-nya bisa kebeli ya. Iya. Lu di sono dibayar berapa? Gue ngeret kesini aja gitu loh. Di sono jenjang karir lu muter-muter. Di sini lu top level. Oh jadi ini maksud lu karena mereka merekrut SDM yang tepat untuk bersaing dengan jago-jago. Dan sekarang balik lagi tadi gue bilang dunia digital dan perkembangan teknologi kan mengintervensi ini sekarang, mengintervensi ini. Nah disitulah kreativitas diuji. Ada celahnya gue bilang chain hotel itu susah tanding sama local operator. Contohnya misalnya dari sisi decision. Chain hotel ada masalah di kota Bogor, rapatnya kudu di pusat. Oh gitu? Yoi dong. Kan dia corporate. Iya. Kayak kita perusahaan A juga lah. Anak perusahaan mesti lapor dulu ke induk dong. Ke holding. Lama lah ya. Lama. Lokal hotel nyikatnya dengan cepet ah. Sementara sekarang dinamika ya cepet kan? Iya. Makanya ada istilah di hotel itu dynamic pricing. Iya. Berarti lu nggak against inilah ya, chain hotel membanjiri. Nggak ada masalah. Sekarang kan semua free market lah. Ya. Orang melihatnya apa? Gue lihat anak-anak marketing promosinya baik lokal hotel maupun chain hotel keren-keren. Gitu ya. Gila. Ada anggota gue bikin promo. Lu check out dari hotel gue, 14 hari lu masih sehat, lu balik gue kasih diskon. Tapi lu tuh bener-bener menguasain bener ya masalah perhotelan ya? Ya. Masalahnya gini bro, itu kan juga ilmu tersendiri ya, gue pikir ya. Apa lu dulu? Mungkin gini sih ya, kalau gue sih pengalaman aja kali ya. Satu itu, yang kedua sebenarnya gue menyederhanakan itu. Gue kalau dengar dari keluarga nyokap yang notabene bisnis hotel, ya maaf nih, gue bukan yang merendahkan profesi hotel dan sebagainya. Kalau engkong gue selalu bilang, ini lu gak usah bawa pusing. Ini bisnis babu katanya. Jadi ibaratnya lu bersihin kamarnya, lu kasih dia makan, lu layani dengan senyum, kelar gitu loh. Jadi kelar. Jadi ya makanya gue punya hospitality versi zaman dulunya. Engkong gue tuh kayak gitu loh. Intinya lu jangan tipu, jangan curi barang tamu. Bersihin dengan sebersih-bersihnya. Anggap kalau kita yang mau tidur di situ, lu mesti bersihin sebersih apa gitu loh. Harga ya kita compete gitu loh. Masuk akal lah, reasonable gitu loh. Kadang-kadang kan sekarang kita mau nginep dengan 5 juta semalam, gue masih mikir lu beli apa men 5 juta men. Itu lu bisnis trip lagi. Lu masuk kamar jam 10 habis meeting dan sebagainya. Lu cuma buat tidur doang. Ngapain lu bayar 5 juta semalam gitu loh. Jadi local operator itu tadi lu bilang bisa bertahan karena SDM-nya yang pas ya. SDM pas. Kalau pricing-nya ada pengaruh nggak? Nah ini sekarang gue lagi perang harga. Gara-gara PPKM. Karena kan semua nggak chain hotel tuh ada perang nggak? Sangat perang. Perang dong. Tapi jujur aja bukannya di chain hotel atau di lokal hotel yang perangnya, tapi di kategori perangnya 4 lawan 3, 3 lawan 2 bintang. Bintangnya kita lagi adu nih harganya. Nah kalau dalam hal itu peran PHRI-nya di mana tuh bro? Ya, ini yang agak susah. Pertanyaan lu asik sih, Dan sebenarnya ini juga pertanyaan diri gue sendiri. Enggak, maksud gue apa? Itu urusan apa lu ikut ini juga istilahnya gini. Apa lu ikut mengkondusifkan inilah gitu sebisa mungkin gue kondusifkan. Tapi kita pengusaha juga. Iya. Mana mungkin gue masuk dapur orang. Mana mungkin gitu loh. Ada satu hotel dia belum ROI, dia belum balik modal. Dia tahu cost of room dia misalnya satu kamar 100.000 atau 120.000. Terus dia jual 200.000. Kan masih untung. Salah dia di mana?
Tapi sialnya dia misalnya bintang 2. Kan lu main di harga melati, bos. Gitu. Ya sekarang kalau bintang 2 jual 200.000, pasar bintang 3 kegeret, bintang 3 kan pasti nurunin harganya. Maksud gua lu ada ini nggak, misalnya kalau ada hotel yang terlalu ngebanting gitu, terus lu ada. Gua sih suka nanya aja, iya nanya aja, bos. Ini harga lu gila paling gitu ya. Tapi di pandemi ini ya, GM itu bilang ke gua, bahkan owner-ownernya juga bilang ke gua, bro, kalau gua sih yang penting kan karyawan bisa kerja, bro. Iya, bisa masuk gitu loh. Jadi ya kita udah nggak pusingin itu lagi. Yang penting kasarnya sekarang mah udah lupakan cuan lah. Lu balik modal aja udah alhamdulillah, katakan ya gitu. Plus aja udah alhamdulillah gitu loh. Jadi akhirnya ya udah serah lu deh gitu, nggak apa-apa. Ya kalau ada yang komplain dan sebagainya, gue juga akhirnya berpikir ya lu ciptakan kreativitas juga dong. Jangan cuman mentok di situ juga. Ciptain lagi apa gitu loh. Oke, minum dulu. Siap. Minum dulu. Seru ya? Asik, Bang. Aduh. Iya.